Pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fakihah Aufa. Di sini saya akan menjadi moderator pada jalannya talk show pagi hari ini. Nah, untuk talk show pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai bahas tuntas COVID-19 bersama dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu ada Mbak Ilma. Halo Mbak. Halo. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nama Luluul Ilma Al-Azizi, alamat Tulungagung, tempat tanggal lahir Tulungagung 25 Oktober 2001, Prodi Pendidikan Dokter, semester 7, riwayat pendidikan terakhir di MA Unggulan Amanatul Ummah Pacet Mojokerto dan sekarang di Unisma ya, dengan pengalaman organisasi sebagai ketua bidang sains LPI FK Unisma dan anggota bidang seni BEM FK Unisma. Nah, untuk selanjutnya saya akan langsung melakukan share screen untuk materi pagi hari ini. Mungkin Mbak Ilma ingin memperkenalkan diri juga. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan saya Lulu Ilma Azizi. Di sini saya dari Kaunisma angkatan 2018. Ini boleh saya langsung share screen-nya ya, Kak ya? Baik, ini langsung dimulai ya Mbak Ismi? Ya, boleh langsung dimulai saja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai fakta dan mitos dari COVID dan vaksin. Di mana kita di Indonesia sudah hampir 2 tahun ya mengalami pandemi. Sepertinya teman-teman di sini juga sudah mengalami, tapi kita bahas sedikit dari fakta dan mitos. Next. Nah, selanjutnya COVID. Nah, kita review dikit ya. Nah, di mana COVID ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Di mana sebenarnya virus corona ini sudah ada dari dulu, tapi kemudian muncul varian yang SARS-CoV-2 di Wuhan yang pertama kali kan. Nah, sampai saat ini muncul-muncul varian baru yang terakhir itu ada Delta dan juga Lambda yang merupakan penularannya itu yang sangat cepat. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung aja ya bahas tentang mitos dan fakta dari COVID sendiri ini. Next, Kak. Next. Nah, yang maaf yang sebelumnya, Kak. Ya, ini. Ya, sebenarnya kita banyak kan yang bertanya-tanya, apakah sinar matahari itu bisa membunuh virus corona karena mengandung ultraviolet. Nah, sebenarnya yang fungsi dari sinar matahari ini sebenarnya bukan langsung membunuh virus corona, melainkan sinar matahari ini membantu dari produksi vitamin D sendiri, di mana vitamin D itu akan membantu meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nah, kita akan jelasin di slide selanjutnya. Next, Kak. Nah, di sini yang saya lingkar ini merupakan peran dari sinar mataharinya. Nah, di mana sinar matahari itu berperan mengubah pre-vitamin D menjadi vitamin D, di mana vitamin D yang asli itu dia itu bisa meningkatkan sistem imun tubuh, bisa untuk pertumbuhan tulang dan lain-lain.
Baik, mohon maaf, mungkin jaringan dari pemateri sedang kurang bagus ya, teman-teman. Oke, sambil kita tunggu juga untuk pemateri join kembali. Ya, mohon maaf, habis terputus, Mbak Ismi. Apa suara saya terdengar? Apa suara saya terdengar, Mbak? Iya, sudah terdengar, Mbak Ilma, sudah. Oh ya, mohon maaf tadi sinyalnya kurang stabil di sini. Nah, untuk perannya tadi kan mengubah D3 menjadi vitamin D3, sehingga ketika kita berjemur di jam-jam yang disampaikan tadi, kita bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita. Dimana dengan nanti ketika vitamin D kita itu tercukupi, itu bisa meningkatkan kemotaksis lah, dimana kemotaksis ini merupakan aksi ketika sel kita itu terpapar dari zat asing, dan juga respon fagositosis atau respon memakan dari virus tersebut. Jadi ketika kita berjemur, maka vitamin B kita itu jadi tercukupi seperti itu. Jadi bukan langsung membunuh virusnya ya, tapi sinar matahari itu membantu memproduksi dari vitamin B tersebut. Next, Kak. Nah, ini orang yang lolos pemeriksaan suhu pasti negatif corona. Nah, gimana kan kita sekarang di mall-mall, mall belum buka ya, di tempat-tempat umum atau di swalayan deh, itu kan pasti ada pemeriksaan suhu. Nah, sebenarnya pemeriksaan suhu ini bukan pemeriksaan yang pasti untuk mendiagnosis sebagai COVID. Nah, maka dari itu kalau pemeriksaan suhu bukan berarti negatif corona, bisa jadi dia itu memang OTG atau orang tanpa gejala, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk memastikan apakah kita positif atau negatif corona itu kita harus menggunakan pemeriksaan penunjang yang sekarang menjadi gold standarnya itu yang PCR atau PCR. Nah, slide selanjutnya, Mbak. Nah, di sini ada macam-macam tes yang dilaksanakan untuk screening COVID sekarang. Nah, yang paling sering digunakan di Indonesia itu yang PCR, di mana PCR itu merupakan gold standar. Diambilnya itu dari sampel lendir di hidung atau tenggorokan. Kemudian lama pengujiannya itu 2 hari. Nah, yang perlu kita perhatikan nih, bedanya apa PCR, rapid antigen, sama rapid antibody. Di mana PCR itu bedanya itu di metode pengujiannya. Kalau yang PCR ini mendeteksi bagian dari virusnya, rapid antigen itu juga mendeteksi bagian dari virusnya, tapi kalau yang rapid antibody ini mendeteksi dari antibody di dalam tubuh kita. Nah, maka dari itu untuk memastikan positif atau negatif, kita itu menggunakan pemeriksaan seperti ini, di mana tingkat akurasinya itu yang paling tinggi itu yang PCR. Untuk yang rapid antigen ini juga tinggi, tapi tetap masih di bawah dari PCR. Yang sekarang jarang digunakan itu yang rapid test atau rapid antibody, di mana itu sudah akurasinya sudah terkalahkan oleh yang rapid antigen tersebut. Nah, kemudian next. Nah, selanjutnya sebenarnya semprotan disinfektan itu berbahaya apa enggak sih buat tubuh kita? Nah, next. Nah, kita harus tahu dulu, sini perbedaan desinfektan atau sama antiseptik itu apa? Nah, desinfektan itu merupakan cairan yang digunakan untuk membunuh bakteri, tapi itu digunakan untuk alat-alat, misal buat alat-alat operasi, buat lantai, buat ruangan, itu. Tapi kalau yang antiseptik, itu digunakan untuk anggota tubuh. Misal antiseptik ini biasanya ada di sabun, ada di hand sanitizer, seperti itu. Nah, apabila disinfektan ini mengenai tubuh kita, itu bisa merusak kulit, bisa melepuh atau gatal-gatal, dan juga bisa kering. Nah, kan juga ada nih, biasanya pengalaman ada beberapa orang itu kalau memakai hand sanitizer terlalu sering itu juga bisa ada yang kering atau gatal-gatal seperti itu. Nah, sebaiknya kalau sudah terjadi seperti kering, gatal-gatal seperti itu, harus hindari, maksudnya dikurangi jangka pemakaian hand sanitizer-nya, bisa menggunakan sabun saja. Kalau misalnya habis keluar rumah itu pakai sabun, habis dari mana itu pakai sabun, seperti itu.
Nah, kemudian apabila ketika kita misal mendisinfektan ruangan, nah itu kita biar nggak terkena itu gimana? Nah, itu kita harus menggunakan APD yang lengkap, misal memakai handphone atau memakai sarung tangan, kemudian memakai masker supaya kita nggak terkena dari disinfektan itu sendiri, karena disinfektan sendiri juga bahan-bahannya itu kan bahan-bahan yang keras, beda dengan antiseptik seperti itu teman-teman. Kemudian fakta dan mitos selanjutnya, nah ini virus, benar apa enggak sih virus corona ini bisa melayang-layang di udara? Nah, menurut beberapa penelitian, ini masih dalam penelitian juga, ada yang mengatakan virus corona ini bisa menyebar melalui udara atau airborne. Kemudian ada yang mengatakan dalam penelitiannya itu ada yang tidak bisa menyebar melalui airborne, melainkan hanya menyebar melalui droplet atau cairan-cairan tubuh manusia. Nah, karena penelitian masih belum satu kesepakatan atau masih banyak pendapat, nah maka dari itu kita harus tetap menjaga jarak minimal 2 meter pada orang-orang. Sebenarnya semisal droplet atau cairan semisal air liur ketika ngomong itu kan di udara itu kan masih menyebar. Nah, itu bisa tertular dari dropletnya. Tapi yang pasti itu virus corona itu bisa menyebar melalui droplet tersebut. Makanya kita juga dianjurkan pakai masker. Kemudian fakta dan mitos selanjutnya, Kak. Nah, ini. Betul nggak sih orang yang pernah kena corona itu bisa kena lagi? Nah, sebenarnya ketika kita kena corona atau kena COVID-19 ini, kan setelah sembuh kita kan mempunyai antibodi. Ini antibodi yang spesifik untuk corona sendiri. Tapi antibodi itu akan menurun secara perlahan selama 3-5 bulan ke depan. Nah, ketika kita sudah antibodinya sudah mulai menurun, tapi kita yang sudah pernah kena COVID itu kita nggak pakai prokes, maka kita juga bisa kena lagi. Jadi ketika sistem imun kita turun, itu ketika kita terpapar, nah itu juga bisa kena lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang sudah pernah kena COVID itu kena lagi seperti itu. Jadi kalau udah pernah sembuh, nggak mentang-mentang udah punya antibodi gitu ya. Nah itu tetap nih yang udah pernah kena COVID itu harus tetap menjaga prokes. Jadi teman-teman tetap pakai masker, teman-teman tetap cuci tangan, dan juga jaga jarak seperti itu. Nah, kemudian next. Nah, ini. Benar nggak sih corona itu bisa menular sakit kiriman? Nah, nih cewek-cewek yang biasanya sering belanja di e-commerce. Nah, kan tadi masih dalam penelitian kan, itu virus corona itu bisa lewat udara atau tidak. Tetapi yang terpenting kan virus corona itu pasti menular lewat droplet atau cairan dari tubuh manusia. Nah, ketika paketan itu terkena droplet dari kurirnya ataupun droplet dari orang-orang yang lewat di sekitar paketan kan bisa jadi. Nah, maka dari itu kita untuk antisipasinya, ketika membuka paketan itu kita harus keluar rumah. Nah, ketika buka paketan keluar rumah, kemudian kalau bisa juga disemprot dulu paketannya. Biasanya kalau saya itu disemprot pakai hand sanitizer atau disinfektan yang spray. Kemudian setelah itu kita buka di luar rumah kan, udah. Habis itu setelah ambil barang, nah kita cuci tangan lagi, baru kita ambil barangnya yang di paketan itu. Karena sebenarnya belum tentu dia bisa bertahan di berapa lama di benda-benda, tetapi yang pasti itu dropletnya. Jadi kita juga lebih saya tekankan itu pada berhati-hati pada kurirnya. Jadi ketika mengambil paketan atau yang COD seperti itu, kita tetap diwajibkan untuk memakai masker seperti itu supaya terhindar dari droplet-droplet yang kalau pada paketan tuh setelah penelitian bisa bertahan di benda itu berapa lama seperti itu teman-teman. Jadi kalau buka paket kita harus di luar rumah untuk menjaga biar nggak terpapar oleh virus itu sendiri. Kemudian selanjutnya
Nah, sekarang kan lagi marak vaksin. Vaksin sebenarnya kita bahas dulu vaksin ini apa. Nah, vaksin ini kan merupakan virus yang dilemahkan yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk supaya tubuh kita itu membentuk pertahanan dari vaksin tersebut. Nah, ketika sudah membentuk pertahanan, ketika terpapar oleh virus beneran, itu nanti tubuh kita sudah siap untuk melawan dari virus corona tersebut. Jadi vaksin ini disarankan sekali untuk kalangan usia 12 ke atas seperti itu. Mari kita bahas mengenai mitos dan fakta dari vaksin tersebut. Next. Nah, yang pertama, dulu sempat tenar kan yang mengenai Dr. Lewis itu, apakah vaksin mengandung microchip atau chip? Sangat tidak benar ya ini teman-teman, karena vaksin ini sebenarnya hanya untuk memancing supaya sistem imun kita itu terbentuk. Supaya ketika kita terpapar oleh COVID, kita sudah siap untuk memeranginya. Jadi vaksin ini bukan alat yang untuk melacak pergerakan kita ataupun ada bluetooth-nya yang tersambung dengan chipnya itu. Jadi vaksin ini murni dia hanya untuk memancing sistem imun kita supaya kita membentuk terlebih dahulu sebelum terpapar, atau nggak usah terpapar tapi kita udah punya antibodinya seperti itu. Selanjutnya fakta atau mitos yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya nih, apakah vaksin akan mengubah DNA manusia? Enggak ya teman-teman. Jadi vaksin ini enggak akan mengubah DNA dari sel-sel manusia itu sendiri. Dimana vaksin itu bekerjanya ketika udah masuk, ketika virus yang dilemahkan itu masuk ke dalam tubuh kita, itu akan mensimulasi dari sel-sel imun untuk membentuk pertahanan. Jadi dia bekerjanya bukan di sel inti atau sel DNA kita, jadi nggak akan mempengaruhi sel DNA kita. Mungkin takutnya dari orang yang mengerti tentang hoax ini, mungkin takutnya ketika sel DNA terpengaruhi, maka kita akan selamanya membawa virus COVID itu kan. Padahal enggak, padahal vaksin ini dia bekerjanya bukan di sel intinya, melainkan dia bekerja untuk mensimulasi pertahanan. Jadi dia nggak akan mengubah DNA sama sekali. Dia hanya murni mensimulasi dari sistem pertahanan itu. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin fakta dan mitos selanjutnya. Nah ini yang sering juga ditanyakan. Apakah vaksin ini aman buat orang hamil atau vaksin ini bisa menyebabkan kemandulan? Nah untuk saat ini tidak ada bukti bahwa vaksin COVID itu menyebabkan perubahan masa subur pria maupun wanita, tidak menyebabkan masalah dari kehamilan maupun kesuburan dari pria dan wanita itu. Meskipun vaksin selain COVID pun juga tidak ada bukti bahwa akan membuat masalah dari kesuburan wanita itu. Jadi vaksin ini sudah melalui proses yang panjang, sudah diteliti oleh profesor-profesor di luar negeri. Nah, ini insya Allah dipastikan ini aman, tidak akan mempengaruhi masalah dari kesuburan wanita maupun pria. Jadi ini aman ya teman-teman. Untuk mbak-mbaknya yang punya mbak yang hamil itu juga sudah disarankan sekarang vaksin, karena ketika orang hamil itu vaksin, kan nanti akan terbentuk antibodi pada orang hamil itu. Nanti antibodinya itu bisa tersalurkan lewat plasenta itu ke bayinya. Jadi ketika bayi itu dia sudah punya antibodi terhadap COVID seperti itu. Ada beberapa kasus itu yang diceritakan oleh guru saya itu ada kasus orang yang hamil kemudian positif COVID. Nah itu untuk kemungkinan untuk menjadi parah itu lebih tinggi karena orang hamil kan rentan terhadap penyakit. Nah maka dari itu ketika sekali terinfeksi itu langsung parah banget. Jadi maka dari itu kita antisipasinya itu untuk melakukan vaksin di awal. Jadi ketika hamil atau mau hamil itu disarankan untuk vaksin.
karena ya sangat penting untuk mencegahnya. Jadi vaksin ini sangat aman untuk suburan wanita maupun pria. Kemudian selanjutnya nah ini yang sering banget ditanyakan atau sering banget dibingungkan oleh masyarakat umum, apakah ketika vaksin, kan vaksin tadi virus yang dilemahin, berarti kita dimasukin virus dalam tubuhnya. Nah, nanti kalau dites berarti positif. Nah, mari kita bahas di sini. Jadi ketika kita divaksin kan kita dimasukkan oleh virus yang lemah untuk memancing atau mensimulasi dari sel imun tubuh kita kan. Nah, ketika sudah disuntikan vaksin, kan sel imun kita juga terbentuk kan. Nah, itu bisa jadi kalau kita melakukan rapid antibody itu kita bisa positif karena emang sel tubuh kita kan udah mengeluarkan sel imun untuk mensimulasi atau merespon dari vaksin tersebut. Tapi kalau kita pemeriksaannya menggunakan swab antigen atau PCR itu tidak akan positif karena kesalahannya itu sangat rendah atau akurasinya itu sangat tinggi. Jadi ketika kita habis vaksin kemudian dites antibody itu berkemungkinan positif karena tadi kan dia kan memeriksa antibodinya. Kalau yang swab antigen sama PCR tadi dia itu memeriksa apakah di dalam tubuh itu ada virus yang aktif kayak gitu. Jadi bukan memeriksa antibodinya. Jadi kenapa kok kalau kita habis vaksin bisa positif di tes antibody karena ya emang tubuh kita habis divaksin itu kan emang merespon dengan memproduksi dari sel imun tadi. Jadi tidak ada vaksin sebenarnya yang membuat positif karena sel imunnya tadi itu yang emang tercipta sehingga ketika dites yang rapid antibody tadi positif. Jadi kenapa sekarang swab antibody itu kan sedih? Kenapa rapid antibody itu kok jarang digunakan? Karena dia kesalahannya itu lumayan besar gitu. Kemudian akurasinya juga lebih rendah daripada yang swab antigen. Seperti itu. Makanya kenapa sekarang kalau yang naik pesawat atau naik kendaraan umum itu minimal pasti swab antigen. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah, apakah orang yang pernah terinfeksi COVID-19 juga banyak sih yang sering bertanya, apakah orang yang sudah COVID nggak perlu divaksin? Kan tadi katanya kalau udah COVID berarti udah punya antibody. Nah, sangat perlu banget ya teman-teman. Jadi setelah kita terinfeksi COVID, itu antibodinya itu cuma bertahan 3-5 bulan. Jadi ketika kita sudah 3 bulan itu kan disarankan oleh Kemenkes itu untuk vaksin. Itu alasannya apa? Karena ya tadi antibodinya itu 3-5 bulan itu akan perlahan-lahan menurun. Jadi untuk antisipasi supaya tidak terkena COVID lagi kan nggak tahu di mana kita akan terpapar lagi. Nah, maka dari itu Kemenkes itu menyarankan itu. Dan juga ketika kita mempunyai antibodi yang alami yang dari tubuh kita tadi itu pertahanannya itu tidak lama. Jadi lebih lama pertahanan antibodi yang buatan seperti vaksin daripada antibodi alami yang kita produksi setelah sakit COVID tadi. Seperti itu. Seperti itu mungkin selanjutnya ini mungkin yang terakhir. Nah, baik itu tadi bahasan dari mitos dan fakta dari COVID dan vaksin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya Mbak sudah menjelaskan mengenai banyak sekali mitos dan fakta tentang COVID ini. Seperti yang kita tahu bahwa kemajuan teknologi ini membuat berita-berita yang masih simpang siur tuh gampang banget nyebar ke anak-anak muda, ke orang yang tua, kayak gitu kan. Nah, karena simpang siur mengenai fakta dan mitos tentang COVID ini, banyak sekali dari masyarakat yang enggan untuk divaksin. Karena banyak sekali mereka yang merasa
nanti kalau misal aku divaksin, aku meninggal gimana gitu. Pasti ada tuh yang mikir kayak gitu pastinya. Nah, saya merasa bahwa edukasi seperti ini sangat penting ya bagi kita, nggak hanya sebagai mahasiswa aja, untuk kalangan yang lebih tua pun itu bakal sangat bakal sangat berpengaruh gitu bagi mereka karena sekarang pun hoax di internet itu banyak banget dan memang bermacam-macam gitu dan itu berimbas gitu kepada pemikiran masyarakat untuk melakukan vaksin tersebut gitu. Nah, ini menarik sekali. Ada beberapa tadi pembahasan yang dilakukan oleh Mbaknya. Mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya berdasarkan apa yang tadi dijelaskan sebelum nanti mungkin teman-teman di sini juga bisa menanyakan seputar vaksin, mitos dan fakta tentang COVID juga tadi. Nah, uniknya di sini Indonesia melakukan vaksin tuh menggunakan apa Mbak tadi? Menggunakan itu. Kalau di Indonesia itu sekarang kan ada Sinovac sama Astra. Oh iya, untuk vaksinnya tuh banyak ya Mbak. Itu kenapa sih kita harus vaksin berulang kali dan banyak sekali varian gitu. Kenapa kita nggak dikasih satu vaksin aja? Karena waktu kita kecil dulu, kita kan campak nih. Nah udah, campak aja gitu. Tapi kenapa untuk COVID ini kita harus bolak-balik vaksin dengan berbagai macam varian itu? Kenapa ya Mbak? Jadi untuk kita, jadi untuk kan di Indonesia ini ada pertamanya kan Sinovac, terus kemudian ada Astra. Nah sekarang kan ada yang baru ini Moderna untuk yang para nakes itu kan. Nah untuk apabila kita itu sebenarnya isinya sama-sama digunakan untuk menstimulasi dari sistem imun tubuh kita. Tapi kalau semisal kita yang awalnya itu vaksin Sinovac, maka seterusnya kita nanti juga Sinovac. Maksudnya ketika dosis 1 kita Sinovac, maka dosis 2 juga Sinovac. Nah, bedanya apa sih vaksin sama yang dulu kita kecil sama yang sekarang? Nah, untuk yang setiap vaksin kan spesifik untuk penyakit tertentu. Misal vaksin waktu kecil itu ada polio, berarti itu juga untuk mencegah penyakit polio seperti itu. Nah, untuk sekarang ini karena kita pandemi dan juga kita nggak tahu akan terpapar kapan, maka dari itu kita sekarang juga dianjurkan untuk vaksin yang spesifik untuk COVID sendiri. Sudah disusun dan juga sudah diproduksi dengan beberapa prosedur yang sangat aman seperti itu. Terus kenapa kok diulang? Itu karena kita sangat dalam tubuh kita itu perlu booster yang dimana untuk membentuk antibodi yang maksimal sehingga ketika terpapar itu kita sudah bisa melawannya. Seperti itu. Baik, berarti seperti itu ya? Ya, dan juga kan kayak waktu kecil itu kan kita juga nggak sekali kan vaksinnya, berkali-kali kan. Nah, itu juga sama seperti sekarang. Untuk vaksin COVID ini juga nggak cuma satu kali seperti itu. Oke, berarti penting ya untuk melakukan vaksin itu ternyata nggak cuma sekali aja, tapi emang butuhnya itu berkali-kali gitu ya Mbak ya? Ya, sangat penting. Maka dari itu, di sini teman-teman yang belum vaksin, segera vaksin karena nanti lama-lama bisa jadi kita setelah dosis 2 itu bisa jadi ditambah kalau misal pandeminya ini belum selesai. Seperti itu. Oke, menarik sekali nih edukasinya buat teman-teman. Nah, selain itu juga di sini ada perbandingan mengenai metode pengujian virus corona. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu melakukan PCR. Nah, di sini kan ada yang namanya TCM nih, Mbak. Kenapa sih kita nggak pakai TCM aja kan malah dia pakai dahak dan dia cuma butuh waktu pengujian cuma 2 jam gitu. Dia lebih efisien. Kenapa sih kita harus pakai PCR? Untuk TCM ini kita harus tahu dulu bahwa virus corona itu nempelnya tuh di dindingnya. Nah, kalau kita misal periksa di dahaknya itu belum tentu virusnya itu keikut ke dahaknya. Nah, sedangkan TCM ini atau tes cepat molekuler itu digunakan untuk spesifik untuk TB atau tuberkulosis. Tuberkulosis yang biasanya gejalanya itu batuk menaun seperti itu. Kalau yang virus corona tadi dia itu karena menempel, jadi kita perlu swab atau biasanya kan kita diambil dari sampel hidung ataupun di mulut kan. Nah itu makanya bisa lebih spesifik untuk PCR sendiri. Meskipun dia tuh lebih cepat cuma 2 jam seperti itu. Tapi
tapi dia lebih spesifik untuk yang TB tadi. Kalau yang corona itu sudah disepakati bahwa di dunia itu yang saat ini untuk yang gold standarnya atau yang sangat bisa memastikan itu yang PCR tersebut. Itu. Oke, berarti memang PCR ini memang sudah metode yang diperkirakan paling tepat ya Mbak ya untuk tes COVID ini. Untuk sementara ini. Oke, untuk sementara ini. Setelah penelitian selanjutnya mungkin bisa ditemukan yang murah, yang efektif dan juga cepat gitu, mungkin bisa ditemukan nanti setelah mungkin dilakukan penelitian oleh ahlinya seperti itu. Oke, berarti masih akan ada penelitian lebih lanjut ya Mbak untuk metode pengujian virus corona sendiri. Ya, sekarang masih diteliti, terus berkembang penelitiannya. Oke, menarik sekali nih. Teman-teman mungkin di sini sudah ada yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom chat ya. Di sini saya akan buka sesi pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang akan saya buka. Silakan teman-teman langsung bisa tulis di chat atau mungkin mau langsung open mic juga boleh, langsung di-on-kan mic-nya untuk bertanya. Baik, ada yang ingin bertanya, bisa langsung open mic-nya aja, teman-teman. Silakan. Oke, sepertinya ini sangat sedikit sekali ya yang bertanya. Mungkin teman-teman juga di sini masih memahami juga tentang materinya. Mungkin saya saja yang bertanya, boleh Mbak? Oke, jadi kemarin saya sempat ini ya baca-baca beberapa berita di internet mengenai hoax tentang virus corona ini. Jadi ada yang namanya racikan air kelapa muda, jeruk nipis, garam, dan madu dapat membunuh COVID-19. Itu saya sendiri sebenarnya pernah ya mendapatkan berita seperti itu. Itu benar nggak sih Mbak? Karena untuk membunuh virus corona ini nggak sekedar untuk memakai nggak sekedar memakai air kelapa muda, kemudian dikasih madu, dikasih bahan-bahan alam lainnya. Nah itu nggak bisa semudah itu kan. Nah untuk itu air kelapa kan memang dimanfaatkan. Nah itu banyak elektrolitnya sehingga itu bisa meningkatkan imun. Bukan berarti langsung untuk membunuh virus corona, bukan, tapi karena air kelapa itu banyak elektrolitnya sehingga bisa menaikkan sistem imun seperti itu. Misal orang sakit COVID minum air kelapa ya bagus, soalnya itu buat meningkatkan imunnya, bukan buat membunuh virusnya. Jadi seperti tambahan selain minum obat-obatan itu juga bisa minum seperti madu ataupun yang air kelapa itu tadi, karena banyak mengandung manfaat yang digunakan untuk menaikkan sistem imun tersebut. Seperti itu Mbak Isma.
Oke, berarti emang sebenarnya bagus ya itu. Cuman untuk membunuh itu belum ada penelitian lebih lanjut ya, Mbak ya? Bisa membunuh, tapi cuma bisa meningkatkan sistem imun kita seperti itu. Oke. Kemudian ini ada juga mengkonsumsi minuman panas dan menghirup uap panas dapat membunuh COVID-19. Itu benar nggak sih, Mbak? Itu sebenarnya untuk yang menghirup uap-uap panas itu biasanya digunakan bukan untuk membunuh COVID-nya. Biasanya untuk misal kita merasa tersumbat hidungnya ketika terkena COVID kan tersumbat. Nah, ada yang merasa tersumbat, ada yang enggak. Nah, ketika merasa tersumbat itu biasanya digunakan untuk uap itu, sehingga uap itu bisa untuk mengencangkan dahaknya tadi yang menyumbat, bukan untuk membunuh dari virusnya tersebut. Kalau membunuh virusnya ya tetap dengan obat ataupun dengan makan-makan yang bergizi itu cuma buat meningkatkan imun kita supaya imun kita bisa nyerang dari virusnya itu tadi. Jadi bukan murni untuk membunuh virusnya, tapi untuk kalau yang uap tadi untuk mengencerkan dahak yang apabila keluhannya itu ada yang hidung tersumbat tadi seperti itu. Oke, berarti untuk mungkin anosmia itu bisa ya, Mbak? Kalau misal kita nggak bisa nyium karena COVID itu bisakah? Bisa. Dia untuk melatih juga, untuk melatih supaya kita itu merangsang bau-bau ya. Nah, ketika uap itu kan panas lah, itu menyebabkan dilatasi atau melebarnya pembuluh darah di hidung. Nah, ketika melebarnya pembuluh darah di hidung, itu alirannya kan bagus. Nah, ketika aliran darah di hidung itu bagus, itu bisa merangsang kita supaya cepat untuk bisa membau seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya. Berarti mungkin mitos-mitos yang beredar di internet ini nggak 100% benar ya. Mungkin kurang cocok aja. Bukan membunuh, tapi mungkin lebih ke meredakan, menambah imun, dan lain sebagainya gitu ya, Mbak ya? Oh. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman saya kasih waktu beberapa detik untuk yang bertanya mungkin bisa on mic, karena kita juga nggak bisa menunggu terlalu lama ya untuk diskusi kali ini, sudah memakan waktu hampir 1 jam. Ayo silakan teman-teman. Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, di sini saya akan menutup untuk talk show pagi hari ini. Terima kasih semuanya untuk Mbak Ilma atas waktunya mengenai informasi yang sangat edukatif ini tentang mitos dan fakta mengenai COVID-19. Kemudian terima kasih juga teman-teman sudah hadir dalam acara ini. Untuk absensi sudah dikirim ya. Nah, silakan untuk diisi absensinya dan sertifnya akan menunggu beberapa waktu dari sekarang ya. Terima kasih buat teman-teman. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.